Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tukang bakso langgananku lewat. Malam itu baru saja turun hujan. Hawa dingin menyeruak menembus tulang. "Bang, bakso bang." Si abang tukang bakso pun berhenti di depan rumahku. Aku pun segera mengambil mangkok dari dapur, lalu menyodorkannya pada si abang. Kini semangkok bakso panas ada di tanganku. Aku pun membayar dengan uang pas, lalu pulang dengan senang hati. Aroma sedap bakso tertiup hembusan angin, semakin membuat perutku keroncongan. Aku segera duduk di atas sofa, lalu melahap bakso favoritku. Rasanya sangat nikmat, cita rasanya tidak pernah berubah. Kini usiaku sudah 18 tahun. Aku selalu berlangganan bakso Bang Asnan dari kecil. Saat aku mulai beranjak ke kamar, terdengar suara tukang bakso lewat. "Bukankah ini sudah jam 10 malam? Kok ada bakso lewat ya?" tanyaku lirih. Aku pun mengintip dari balik lampu. Tampak ada gerobak bakso berwarna merah gonjreng melintas. Namun anehnya, tak ada yang mendorong gerobak itu. Lalu bagaimana bisa berjalan sendiri? Aku terus mengawasi gerobak itu. Betapa terkejutnya aku. Ada seseorang, lelaki tak jauh dari situ. Dia tampak berjalan melayang dengan leher sengklek hampir putus. Aku menjerit histeris dan sangat ketakutan. "Tenang Ambarwati, kau pasti sedang bermimpi," ucapku dalam hati. Lalu kucupit tanganku dan terasa sakit. Berarti apa yang kulihat tadi nyata. Aku tidak sedang berimajinasi atau bermimpi. Bulu kuduku merinding, tengkuku terasa dingin, jantungku terasa berhenti berdetak, tubuhku menjadi sedingin es. Pelan-pelan ku gerakan kakiku. Sedikit demi sedikit sudah membaik. Aku pun berjalan berpegangan tembok menuju kamar ibuku. Aku tidak berani tidur sendirian. Bayangan lelaki itu terus menghantui pikiranku. Aku tidak berani membangunkan ibu. Aku pun tidur dalam kepanikan. Keesokan paginya, ku dengar berita duka. Bang Asnan meninggal 3 hari yang lalu karena gantung diri di rumah kontrakannya. Jadi semalam aku membeli bakso pada siapa? Bukankah Bang Asnan semalam masih melayaniku? Aku bergidik ngeri membayangkan peristiwa semalam. Mungkinkah itu hantu Bang Asnan? Aku pun segera pergi ke rumah kontrakan Bang Asnan. Di sana masih tampak gerobak terparkir rapi. Gerobak bakso berwarna biru tua. Kentongan bambu juga tampak terikat di tiang gerobak. Kulihat ada banyak orang di sana. Aku pun segera pulang. Ternyata kabar itu benar adanya. Sejak saat itu aku tidak berani lagi keluar malam. Walaupun sekedar untuk membeli bakso, aku sangat kehilangan Bang Asnan dan baksonya. Meskipun banyak bakso lain yang melintas, namun bayangan itu terus mengganggu pikiranku. Hari mulai gelap, semburat senja sudah menampakkan diri, pertanda malam segera tiba. Seperti biasa, aku menonton televisi sambil menikmati kudapan yang dibuat kakakku. Terdengar suara mangkok yang dipukul pakai sendok. Suara khas tukang bakso. Aku trauma mendengar suara itu. Segera aku peluk erat kakakku. Aku tak berani melihat ke arah jendela.
"Bakso, Mang!" teriak bapakku. "Aduh si bapak mah, kenapa beli bakso atuh?" tanyaku lirih. Bapak pulang menenteng semangkok bakso lezat. Begitu menggairahkan dan menggodaku. Tanpa pikir panjang, aku pun melahap bakso itu dan tak menyisakan untuk bapak. "Enaknya bakso Bang Asnan," ucapku senang. Bapak dan kakakku tersentak kaget mendengar nama Bang Asnan. Kata bapakku, "Itu bakso Mang Asep, tukang bakso baru di sini." Setelah kenyang, aku bergegas menuju kamar. Mataku sangat mengantuk. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Mataku berkedap-kedip menatap plafon. Namun tiba-tiba muncul kepala dari plafon itu. Matanya melotot menatapku. Lehernya berdarah-darah. Aku pun berteriak sekeras-kerasnya. Wajah itu mirip wajah Bang Asnan. Aku pun berlari menghampiri kakak dan bapakku. Aku memeluk tubuh kakakku begitu erat dan kuat. Aku sangat ketakutan melihat kepala itu. Sudah 2 kali aku melihat hantu Bang Asnan. Kenapa aku diganggu? Aku tidak pernah berbuat salah pada Bang Asnan. Apa yang harus aku lakukan? Pagi itu ku dengar suara tetangga yang begitu riuh. Aku segera menghampiri mereka. Jiwa kepoku meronta-ronta, ingin tahu. "Bu Bayan, tahu tidak semalam Bang Asnan datang ke rumah saya loh Bu," kata Bu Romplah. "Bu Romplah punya hutang mungkin?" "Ya ndak lah Bu Bayan, saya anti ngutang ya." Aku terdiam, mereka beradu argumen. Ada juga yang bilang semalam jendelanya digedor Bang Asnan. Aku sangat ketakutan dan memutuskan untuk pulang. Sudah waktunya aku berangkat sekolah. Kakak pasti sudah menungguku. Baru saja menginjakkan kaki di halaman, mataku sudah melotot tajam melihat pemandangan di depanku. Ada gerobak bakso milik Bang Asnan terparkir di depan rumahku. "Bapak!" teriakku histeris. "Ada apa toh? Teriak-teriak. Itu kenapa gerobak Bang Asnan ada di sini?" tanyaku gemetaran. "Oh itu, tadi bapak membawanya ke sini." Aku pun berlalu meninggalkan bapak. Entahlah apa yang akan dilakukan bapak dengan gerobak itu. Aku segera mengambil tasku di kamar. Aku seperti menendang sesuatu. Kaki pun terasa sangat dingin. Aku melihat ke bawah dan betapa terkejutnya diriku. "Hah? Kepala!" teriakku ketakutan. "Kepala siapa?" tanya kakakku kaget. Kepala Bang Bakso," kataku ketakutan. "Bang Bakso siapa ah?" Aku tak mau menjawab pertanyaannya. Melihatnya saja sudah membuat jantungku mau copot. Matanya melotot dan begitu besar. Lehernya berdarah-darah dan putus. Hanya kepala saja yang terlihat tanpa ada badannya. Begitu menyeramkan. Aku segera berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda kesayanganku. Aku menggoes begitu cepat. Aku tak mau terlambat sampai sekolah. Tak lama kemudian sampailah aku di sekolah. Segera aku parkir sepedaku. Lalu beranjak menuju kelas. Entah kenapa, aura kelasku begitu aneh, tidak seperti biasanya. Hawanya begitu dingin dan sangat gelap. Semua teman-temanku juga tampak pucat. Mata mereka terlihat menghitam seperti kurang tidur. Tak ada satupun yang tersenyum kepada aku. Biasanya teman-temanku selalu ramah. Siang harinya aku semakin dibuat takut. Suasana sekolah begitu mencekam. Aku merasa asing di sini, seperti bukan sekolahku. Entah kenapa selalu tercium aroma bakso di sini. Dan aku sangat mengenal bakso siapa itu. Ya, bakso milik Bang Asnan. Bulu kuduku merinding hebat. Aku tak bisa konsentrasi belajar. Pikiranku melayang kemana-mana. Teringat kejadian semalam dan tadi pagi.
Seakan kepala buntung Bang Asnan muncul. Sudah 2 kali menampakkan padaku. Kenapa selalu aku yang dihantui? Padahal aku tidak memiliki hutang pada Bang Asnan, apalagi menyakitinya. Aku tidak pernah melakukan itu. Saat aku menatap ke pojok kelas, kulihat ada kepala buntung keluar dari dalam tembok. Dan lagi-lagi itu kepala Bang Asnan. Aku berteriak ketakutan. Mendadak pandangan mataku menjadi gelap. Kepalaku berkunang-kunang. Aku tak sadarkan diri. Saat membuka mata, aku sudah berada di dalam kamarku. Nampak kerumunan orang di sekitarku. "Kamu sudah sadar, Nak?" tanya ibuku. Aku menganggukkan kepala. Badanku terasa sakit dan sangat lemas. "Pamit ke sekolah, tapi kenapa kamu malah pingsan di kuburan?" tanya kakakku marah. "Apa? Di kuburan?" tanyaku tak percaya. "Iya, kamu tuh pingsan di kuburannya Bang Asnan," jawab kakakku ketus. "Bagaimana kamu bisa sampai sana? Bang Asnan dimakamkan jauh dari sini," tanya bapakku bingung. Aku menggeleng tak tahu apa yang merasukiku hingga bisa ke kuburan Bang Asnan. Bukankah tadi aku belajar di sekolah? Kok bisa pingsan di kuburan? "Untung bapak-bapak ini sudah menolongmu dan menelpon bapak melalui ponselmu," kata bapak khawatir. "Terima kasih banyak," ucapku pada mereka. "Dok, kamu harus hati-hati. Tempat itu sangat angker. Semoga penghuninya tidak mengganggumu," kata bapak-bapak itu lagi. Aku mengangguk dan mencerna semua ucapan mereka. Aku masih bingung dengan semua kejadian yang aku alami. Sungguh aneh, tapi nyata. Bajuku terlihat sangat kotor, bekas terkena tanah. Seragam abu-abu putihku menjadi dekil. Itu berarti aku benar ada di kuburan. Lalu yang tadi seperti teman-temanku siapa? Aku bergidik ngeri mengingat kejadian tadi. Bapakku ke depan mengantar orang-orang itu. Mereka berpamitan untuk pulang. Karena hari sudah semakin malam, suara burung hantu pun terdengar. Malam ini aku tidur bersama bapak dan ibu. Aku tidak berani tidur sendirian. Aku memeluk erat tubuh ibu dan bersembunyi di bawah selimut. Aku tidak mau melihat kepala buntung Bang Asnan lagi. Suara pukulan mangkok yang selalu dilakukan Bang Asnan ketika menjajakan dagangan baksonya terdengar. Saat kutoleh jam dinding pukul 12 malam. Keringat dingin bercucuran membasahi badanku. Aku sangat gemetaran dan gelisah. Bapak dan ibu juga sudah terlelap. Hanya aku seorang diri yang masih terjaga. Lama-kelamaan, suara pukulan mangkok itu semakin dekat dan seperti ada di sebelahku. Aku tidak berani membuka selimut meskipun aku merasa sangat gerah. Bau bakso yang menyengat mulai menyeruak di dalam kamar, membuatku semakin ketakutan. "Neng, bakso Neng, ini kesukaanmu kan?" ucap seseorang padaku. Aku sangat mengenal suara siapa itu. Aku tak berani menjawabnya. Aku hanya diam 1000 bahasa, mengunci rapat-rapat mulutku. Aku terus menutup mataku, berharap semua ini hanya mimpi burukku saja. Lambat laun bau bakso itu menguap dan menghilang. Tak ku dengar suara pukulan mangkok lagi. Apakah Bang Asnan sudah pergi? Aku tetap tidak berani membuka mata atau membuka selimut. Aku tetap bersembunyi, meringkuk gemetaran di dalam selimut itu. Pelukku bercucuran, membasahi sekujur tubuhku. Sejujurnya, aku merasa sangat gerah di dalam sini dan membutuhkan udara segar. Namun apalah dayaku, aku tak berani menghadapi hantu Bang Asnan yang selalu muncul di hadapanku, mengganggu hidup dan ketenanganku. Mungkinkah Bang Asnan ingin meminta tolong padaku? "Neng Ambarwati,"
"Neng," suara seseorang memanggilku. Aku sangat mengenal suara siapa itu. Hari sudah gelap gulita, jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Kulirik bapak dan ibuku, mereka masih terlelap tidur. "Baksonya, Neng." "Pergi bang, kau telah tiada bang," teriakku ketakutan. "Neng, baksonya enak loh, abang kasih gratis." "Tidak, kembalilah ke alammu bang." Seketika suara Bang Asnan menghilang, namun berganti dengan suara pukulan mangkok, khas suara gerobak bakso Bang Asnan. Aku semakin merinding, bulu kuduku berdiri. Bagaimana bisa Bang Asnan mengganggu hidupku seperti ini? Aku tidak begitu mengenal orang itu. Yang ku tahu, dia penjual bakso keliling dan mengontrak di sebelah rumahku. Aku pun tak mengerti mengapa dia selalu menghantuiku. Padahal aku tak pernah memiliki hutang bakso padanya. "Duh Gusti, tolong hambamu ini ya Allah," ucapku dalam hati. Aku berusaha memejamkan mataku, mencoba melupakan semua teror itu. Namun semakin menutup mata, aku semakin mengingat kejadian aneh itu. Suara pukulan mangkok Bang Asnan masih terngiang-ngiang di telingaku. Sapaan lelaki itu juga masih membekas di memoriku, membuat hatiku semakin dag-digdug tak karuan. Ritme jantungku juga begitu cepat, tak beraturan, sangat kacau. Mataku sama sekali belum terpejam saat ayam jago mulai berkokok. Aku masih terjaga karena gangguan Bang Asnan. Andai aku bisa menceritakan semuanya kepada bapak dan ibu, mungkinkah ada yang percaya padaku? "Duk, ayo bangun, sudah pagi, bantu ibu masak," kata ibu segera menggoyangkan tubuhku. "Iya bu." Aku berpura-pura terbangun, padahal aku belum memejamkan mata. Sampai kapan Bang Asnan berhenti menghantuiku? Aku sudah sangat lelah. Setiap malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Alhasil di sekolah aku selalu mengantuk, tidak konsentrasi belajar. "Kakak, ayo bangun." "Apa sih? Aku masih ngantuk." "Aku mau cerita, Kak. Nanti saja di sekolah." Aku pun melengos pergi dan keluar dari kamar. Namun di depan kamar ada sepenggal kepala buntung yang melayang. Aku langsung terduduk lemas. Kakiku merasa keluh seperti tak bertulang. Aku menangis sesegukan sambil menutup mata. "Kepala buntung! Kepala Bang Asnan!" teriakku. "Apa kau bilang?" tanya kakakku mendadak bangun. Itu kak," kataku sambil menunjuk atas. "Tidak ada apa-apa di sana. Aku pun mencoba mengintip dari sela-sela jari yang menutupi wajahku. Benar, kepala buntung itu sudah menghilang. Aku pun segera menurunkan kedua tanganku. Namun kepala Bang Asnan ada di depanku. Matanya melotot tajam ke arahku. Lehernya berdarah-darah dan terlihat jelas urat-uratnya. Aku berteriak histeris. Aku terus memeluk erat kakakku. Tengkuku sangat dingin, seperti ada yang meniup. Aku sangat ketakutan, tubuhku gemetar hebat. "Kak, bawa aku pergi dari sini, Kak." Kakak menuruti keinginanku, lalu mengajakku ke ruang tamu. "Kamu tuh sebenarnya kenapa sih?" tanya kakak tak mengerti. "Kakak harus berjanji ya, mempercayai semua ceritaku." "Iya janji, kakak akan percaya pada semua ceritamu. Ayo katakan." "Sudah beberapa hari ini Bang Asnan menggangguku, Kak." "Maksudmu Bang Asnan jadi hantu?" tanya kakak tak percaya. "Iya, Kak. Setiap malam dia selalu menawariku bakso, Kak. Bahkan dia selalu muncul dengan kepala buntungnya, Kak. Tak mengenal pagi, siang, sore, atau malam. Aku harus gimana, Kak?" "Kok bisa?" "Ya sudah, nanti biar kakak yang bilang.
kepada ayah dan ibu. Aku juga tidak tahu, Kak, kenapa dia menerorku terus. Tapi kalau ayah ibu tidak percaya, bagaimana, Kak? Biar kakak yang atur, pasti mereka percaya kok. Terima kasih ya, Kak, ucapku sambil memeluk kakakku. Iya, sama-sama. Ya sudah, ayo kita bersiap-siap. Kamu mandi duluan sana. Aku pun menurut lalu segera mandi. 10 menit kemudian aku sudah siap memakai seragam sekolah. Kakak juga sudah selesai mandi dan memakai seragam. Ayo anak-anak, sarapan dulu. Iya, Bu. Hari ini ibu memasak tumis bunga pepaya dan sambal teri. Nikmat sekali, masakan ibuku memang jempolan. Aku dan kakak makan begitu lahap. Selesai sarapan, aku dan kakak menyalami tangan bapak dan ibu, mencium punggung tangan dengan penuh takjim, lalu segera berangkat ke sekolah menaiki sepeda. Sepulang sekolah, aku bergegas ke kamar, merebahkan diri di atas kasur. Semilir angin terasa begitu menyejukkan, membuat mataku semakin berat. Aku pun terbuai dan terpejam. Ibu, ada yang ingin aku katakan, Bu, kata kakakku. Ada apa, Sekarwangi? Ini soal Ambarwati. Kenapa adikmu? Sudah seminggu ini Bang Asnan selalu mengganggunya, Bu, dan menghantui Ambar. Jangan bercanda kamu. Mana ada orang yang meninggal bisa mengganggu. Benar, Bu, aku sendiri juga melihat hantu Bang Asnan, kata kakak meyakinkan. Bagaimana mungkin? Ibu terkejut. Sumpah, Bu, Bang Asnan selalu menawarkan baksonya setiap malam. Dia muncul dari balik tembok kamarku, Bu. Masa sih, Sekar? Iya, Bu, kepalanya buntung, lehernya berlumuran darah, matanya melotot tajam, Bu. Ya sudah, nanti biar ibu yang bicara pada bapakmu. Banyaklah berdoa, biar jin korin Bang Asnan tidak mengganggumu lagi dan Ambar. Iya, Bu. Kakakku mengangguk. Dia segera masuk ke kamar dan berbaring. Badannya terasa sangat lelah. Aku merasa ada di tempat yang berbeda. Aku melihat kerumunan orang di hutan bambu. Aku mengenal tempat itu dan merasa tidak asing, seperti hutan bambu yang ada di seberang kampungku. Aku dan teman-temanku sering bermain di tempat itu. Aku melihat Bang Asnan, kepalanya ditutupi karung, tangan dan kakinya diikat. Ada sekitar 10 lelaki yang mengelilinginya. Mereka menganiaya Bang Asnan, menendang, meninju, memukulnya dengan benda tumpul. Lelaki malang itu tak berdaya. Dia hanya pasrah tanpa bisa melawan. Yang paling sadis, aku melihat seseorang memenggal kepala Bang Asnan. Tak begitu jelas siapa lelaki itu. Tiba-tiba penglihatanku kabur. Sayup-sayup terdengar suara para penjahat itu. Mereka tertawa puas karena telah berhasil melaksanakan tugas. Untuk melenyapkan Bang Asnan, kutajamkan pendengaranku. Salah seorang dari mereka menyebut nama bapakku. Dek, jantungku terasa berhenti berdetak. Apa hubungannya bapakku dengan kematian Bang Asnan? Dan siapa 10 penjahat itu? Aku terbangun dari tidurku. Sekujur tubuhku basah terkena peluhku. Aku merasa ketakutan. Kejadian itu seperti nyata. Bukankah Bang Asnan meninggal gantung diri? Lalu kenapa dalam mimpiku dia meninggal dianiaya dan kepalanya ditebas oleh seseorang? Lalu apa hubungannya dengan bapakku? Kak, bangun Kak. Apa sih? Aku baru saja tidur. Kak, aku mimpi buruk Kak. Aku melihat Bang Asnan dibunuh Kak. Ucapku ketakutan. Kak Sekar langsung terbangun mendengar ucapanku barusan. Lalu kamu melihat apa lagi? Aku melihat ada 10 orang yang membunuhnya. Dan di antara mereka ada yang menyebut nama bapak Kak. Belum tuntas semuanya. Aku terbangun.
Kok mimpi kita sama? Aku barusan juga mimpi itu, kata kakakku gemetaran. Jangan-jangan Bapak ada hubungannya dengan kematian Bang Asnan. Mungkin itulah kenapa hantu Bang Asnan selalu mengganggu kita, timpal kakak ketakutan. Sepertinya dia ingin minta tolong pada kita untuk mengungkapkan misteri kematiannya. Iya, kita harus menyelidikinya. Aku sudah letih diteror kepala buntung Bang Asnan. Sama kak, nanti malam kita tanya ke Bapak. Kakak mengacungkan ibu jempolnya dan memelukku erat. Aku tahu selama ini kakak menutupi ketakutannya. Kak Sekarwangi adalah orang yang sangat introvert, suka memendam semuanya sendiri. Aku segera beranjak dari tempat tidur, bergegas ke kamar mandi. Namun langkahku tertahan di depan dapur. Kulihat kepala buntung itu menyerengai, tajam, menjulurkan lidah panjangnya, seolah ingin menelanku. Aku menjerit ketakutan dan berlari ke kamar. Kupeluk erat tubuh kakakku. Kututup netraku rapat-rapat, berharap semua itu hanya mimpi belaka. Namun tubuh kakakku begitu dingin, seperti es batu. Aku merasa janggal. Kubuka mataku dan betapa kagetnya. Yang kupeluk bukanlah Kak Sekar, tetapi Bang Asnan. Seketika aku menjerit ketakutan. Aku melepas pelukanku. Kakiku terasa keluh. Aku tak kuat berdiri dan jatuh terduduk lemas. Ampun bang, tolong jangan ganggu bang. Apa salahku bang? Tanyaku menangis ketakutan. Kau tidak salah, tapi bapakmu, jawab Bang Asnan. Sedetik kemudian dia lenyap menghilang entah kemana. Aku semakin bingung dan bimbang. Apa maksud ucapan Bang Asnan? Kenapa dia bilang ini salah bapak? Saat menjelang malam bapak pulang. Badannya tampak lesu dan letih. Pasti merasa kelelahan bekerja seharian. Bapakku seorang buruh pabrik di pabrik kayu milik swasta. Bapak sangat rajin dan semangat. Apakah mungkin orang seperti bapakku tega membunuh Bang Asnan? Ayo makan dulu pak, ibu udah masak nih. Iya bu, aku mandi dulu, badanku sangat lengket. Ya sudah kalau begitu pak. Bapak pun berjalan menuju kamar mandi, sedangkan ibu sedang memanaskan masakan di dapur. Kakak juga sedang belajar di kamar. Aku pun bersantai sambil menonton televisi. Tiba-tiba tercium bau sedap bakso. Bulu kuduku merinding, tengkuku terasa dingin. Pasti hantu itu datang lagi. Aku segera berlari ke dapur menghampiri ibu. Kupeluk erat tubuhku. Ada apa Ambar? Enggak apa-apa kok. Ambar cuma ingin meluk ibu. Bohong, tidak biasanya kamu seperti ini. Itu ada Bang Asnan bu. Kulihat kepala buntung Bang Asnan ada di belakang ibu. Matanya merah dan melotot tajam. Aku begitu gemetaran. Tubuhku mendadak dingin. Lidahku tertahan, tak bisa digerakkan. Lidah itu terjulur ke arah ibuku. Aku tak kuasa mengatakannya pada ibu. Aku terdiam, membisu. Laksana patung. Badanku tiba-tiba menjadi kaku. Pergi kau Asnan, jangan ganggu keluargaku, teriak bapak. Entah kenapa kepala buntung itu langsung menghilang begitu melihat bapakku. Ayo, kita duduk di ruang tamu. Ada yang harus bapak bicarakan. Aku menurut tanpa bertanya. Jauh di lubuk hatiku, aku berharap bapak berkata jujur. Semoga misteri kematian Bang Asnan terpecahkan. Maafkan bapak, selama ini bapak bersalah. Asnan sebenarnya tidak mati gantung diri, melainkan dibunuh. Dan aku tahu semuanya, kata bapak menyesal. Apa bapak ada hubungannya dengan kematian Bang Asnan?
Diam, Ambar. Tak pantas anak kecil bicara seperti itu. Ini semua atas perintahku, kata ibuku. Perintah ibu? Kata kakak tak percaya. Asal kau tahu, Asnan telah menodaiku hingga aku hamil. Dan kau tahu siapa anak itu? Tanya ibuku emosi. Sudah, cukup Bu. Jangan memberitahu semuanya, pinta bapak. Biarkan Ambar mengetahuinya semuanya. Apakah aku anak itu, Bu? Tanyaku menangis. Ya, kamu anak hasil kebejatan Asnan. Laki-laki itu tak punya hati, jawab ibu terisak. Aku begitu terkejut mengetahui fakta ini. Bagaimana bisa aku terlahir dari sebuah aib? Lalu kenapa Bang Asnan selalu menggangguku? Jika dia benar bapak kandungku, hatiku hancur tak karuan. Kakakku dan bapak memelukku, memberiku semangat. Apapun yang terjadi, aku tetap bagian dari keluarga ini. Ibu terus menangis sesegukan. Perasaannya luluh lantak. Aib yang sudah belasan tahun disembunyikan, ini harus diungkap lagi. Luka lama itu kembali menganga di hati ibuku. Sekarang apa yang harus kulakukan? Maafkan Ibundo, ibu terpaksa mengatakan semuanya. Kata ibu menangis. Ndak apa-apa Bu, dengan begini aku tahu rahasia itu. Jawabku sesegukan. Tak pernah ku sangka diri ini begitu hina, terlahir dari benih terlarang. Andaikan aku bukan anak Bang Asnan, pasti lain ceritanya. Apakah bapak dan kakak masih menyayangiku? Aku berlari ke dalam kamar, mengunci pintu dan menangis meratapi nasib. Aku masih belum menerima semua kenyataan, seperti mimpi saja. Bu, kenapa Bang Asnan dibunuh? Tanya kakak. Lelaki biadab itu tak punya hati. Dia mencoba menyentuh ibu lagi saat bapakmu bekerja. Jawab ibu berlinang air mata. Aku tak menyangka Bang Asnan sekeji itu. Ucap kakak tak percaya. Dampingi adikmu, besarkan hatinya, kuatkan dia. Perintah bapak. Baik Pak. Kakak segera berlalu dan menghampiriku. Hidupku hancur tak karuan. Ambar, buka pintunya. Kata kakak cemas. Pergi Kak, aku ingin sendiri. Jangan ganggu aku. Ya sudah, tenangkan dirimu dulu. Aku terus berurai air mata. Sungguh tak kuduga Bang Asnan adalah bapak kandungku. Pantas saja dia begitu baik dan perhatian. Tak pernah mau menerima uang saat aku membeli baksonya. Bahkan porsinya selalu dilebihkan. Lalu kenapa Bang Asnan selalu menghantuiku? Apa yang disembunyikan bapak dan ibu? Kenapa begitu banyak misteri belum terkuak? Aku memutuskan untuk tidur. Mata ini terasa lelah dan sembab. Semoga dengan mengistirahatkan jiwa dan perasaanku, semuanya akan menjadi lebih baik, mampu menata hati lagi. Dalam mimpiku aku melihat Bang Asnan tersenyum memelukku sambil mengucapkan terima kasih. Dia mengecup keningku. Wajahnya tak lagi menakutkan. Terpancar aura bahagia dan sumringah pada diri Bang Asnan. Seketika aku langsung terbangun. Tak kuasa menahan tangis. Kenapa Bang Asnan seperti mengucapkan perpisahan padaku? Kulangkahkan kaki menuju kamar orang tuaku. Namun ada pemandangan tak biasa kulihat. Ibu keluar dari kamar membawa sebilah golok yang berlumuran darah. Mulut ibu juga dipenuhi noda darah. Sangat menakutkan. Aku pun beringsut pergi bersembunyi di belakang lemari. Setelah bayangan ibu tak terlihat, ku beranikan diri masuk ke kamar bapak. Melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nyaliku semakin diuji ketika tercium bau amis. Sangat anyir dan membuat mual.
Sebenarnya apa yang terjadi pada keluargaku? Semuanya semakin runyam. Aku belum berhasil mengungkap misteri kematian Bang Asnan. Kalau tidak, hantu kepala buntung itu akan menerorku lagi. "Pak, buka pintunya, Pak," pintaku sambil mengetuk pintu. Namun suasananya begitu hening, tak ada jawaban. Kemana bapak dan kakak? Bukankah mereka tadi ada di rumah? Kuberanikan diri mengintip dari lubang pintu. Jantungku terasa mau copot. Melihat dua orang kesayanganku tergeletak tak bernyawa, bersimbah darah dan sangat mengenaskan. Kubungkam mulutku menahan isak tangis. Jangan sampai ibu mendengarnya. Aku segera masuk ke kamarku, mengunci pintu dan mengganjalnya dengan meja agar ibu tak bisa masuk. Namun di luar dugaanku, ibuku sudah ada di dalam kamar, bersembunyi di bawah ranjang. Wanita itu terlihat bengis dan kejam. Aku yakin dia bukan ibuku. Mungkin arwah Bang Asnan telah merasukinya. "Ibu, sadarlah Bu, ini bukan dirimu Bu," ucapku ketakutan. "Diam, kamu masih kecil, tidak tahu apa-apa." "Kenapa bapak dan kakak dibunuh?" "Mereka telah membuatku murka, melarangku mendekatimu." "Maksudnya, kau pasti bukan ibu. Siapa kau?" tanyaku gemetar. "Aku, Bang Asnan. Aku bapakmu. Ikutlah denganku, Ambar." Tidak, kau sudah mati. Kau jahat. Aku benci padamu." "Jangan membenciku. Aku tidak bersalah. Keluargamulah yang memulai semua ini." "Jangan bohong. Aku sudah tahu semuanya." "Ikut aku sekarang juga." Aku terus memberontak, berusaha melepaskan diri. Ku gigit tangan ibu yang sedang dirasuki arwah jahat itu. Segera ku ambil langkah 1000 meminta pertolongan. Kenapa Bang Asnan jadi seperti itu? Bukankah tadi di dalam mimpiku dia terlihat tenang dan bahagia? Apa yang membuatnya terusik lagi? Aku menuju ke rumah Pak Sandi, menceritakan semuanya. Hingga terungkaplah sebuah fakta yang mencengangkan tentang masa lalu ibu, bapak, dan Bang Asnan. Ternyata mereka terlibat asmara yang rumit di masa mudanya, sehingga membuat Bang Asnan harus mengalah. Pak Sardi menceritakan semuanya. Ibuku dahulu adalah kekasih Bang Asnan. Namun takdir berkata lain. Kakek menjodohkannya dengan ayah. Meskipun tak saling mengenal, pernikahan itu tetap dilangsungkan. Demi bakti seorang anak kepada orang tua, ibuku mengabdikan hidupnya kepada bapak, melupakan cintanya kepada Bang Asnan, hingga dikaruniai seorang putri bernama Sekarwangi. Beberapa tahun kemudian Bang Asnan mengontrak rumah di sebelah rumah ibu. Benih-benih cinta pun mulai bersemi kembali. Dan terjalinlah hubungan terlarang itu. Namun ibuku merasa bersalah pada bapak dan berusaha menjauhi sang mantan kekasih. Kejadian naas menimpa ibu. Saat suasana rumah sepi, Bang Asnan berbuat jahat. Ibuku sedang sendirian, bapak dan kakak sedang berada di tempat lain. "Dik, aku sangat merindukanmu, Dik." Lelaki itu menyelinap masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci. "Jangan Bang, aku sudah bersuami dan memiliki anak. Lupakan masa lalu kita." Namun lelaki itu semakin beringas. Dia melecehkan ibu dan melampiaskan nafsu bejatnya. Kejadian itu terus terulang saat bapak bekerja dan kakak sekolah. Hingga berbuah kehamilan, ibu sangat terpukul. Dia tidak terima. Mengetahui hal itu, bapak sangat emosi.
Darahnya seperti mendidih dan naik ke ubun-ubun. Bang Asnan babak belur diajar bapak. Mulai saat itu hubungan mereka menjadi buruk. "Ayo kita gugurkan saja janin ini. Aku tidak mau hamil anak lelaki biadab itu," kata ibu menangis. "Ndak boleh, anak ini tidak salah. Biarkan dia hidup. Aku akan menyayanginya sama seperti Sekarwangi," ucap bapak. Tapi bapak memeluk ibu dan terus menguatkan hatinya hingga aku terlahir ke dunia. Kini aku tahu semuanya. Sejak kejadian itu, ibu menjadi tertekan jiwanya. Puncaknya terjadi saat terjadi pertengkaran dengan bapak kemarin malam. Nyawa kakak dan bapak berakhir di tangan ibu. Entah setan apa yang merasuki ibuku saat itu, hingga tega berbuat keji. Aku berlari sekuat tenaga, menjauhi ibu yang sedang kalap. Wanita itu terus berteriak memanggil namaku. "Ambarwati, di mana kamu?" "Sini nak, ibu punya mainan baru. Ayo kita main, jadi tukang jagal." Aku semakin ketakutan, jiwaku berdetak tak karuan. Semoga ibu tak menemukan tempat persembunyian ini. Leherku terasa perih, darah menetes. Saat ku tengok, ternyata ibu sudah ada di belakangku. Terlihat ada darah segar menempel pada golok di bawahnya. "Ampun bu, jangan bunuh aku bu." "Kau biang masalah. Karenamu, aku harus menanggung malu seumur hidupku." "Ini bukan salahku. Tolong maafkan Bang Asnan," ucapku terisak. "Jangan sebut nama itu," bentak ibu emosi. Aku terus berlari sambil menahan perih di leher. Darah yang keluar juga semakin banyak, membuat diri ini semakin takut. Apakah ajalku semakin dekat? Di saat seperti itu, tiba-tiba muncul Bang Asnan, melindungiku dari amukan ibu. Entah apa yang terjadi, tubuh ibu terbujur kaku dengan sebuah golok menancap di perutnya. Aku menjerit ketakutan. Semua orang tercinta meninggal dengan cara mengenaskan. Para tetangga menghampiriku, menenangkan kekalutan ini dan mengobati lukaku. "Sudah nduk, sabar, ikhlaskan semuanya," kata Mbok Anom. Aku menangis sesegukan di samping jenazah ibu. Kenapa semuanya jadi begini? Bang Asnan tampak tersenyum sumringah menatapku. Lelaki itu melambaikan tangan sambil menggendeng ibu. Kekasih yang terpisah di dunia kini bersatu dalam keabadian. Aku melempar senyum manis ke arah mereka. Mungkin ini jalan dari Sang Pencipta. Semua warga bergotong royong memandikan jenazah ibu, bapak dan kakak. Air mataku terus menetes. Hati dan perasaan ini begitu hancur. Semua prosesi telah dilakukan, kini saatnya pemakaman mereka. Aku harus kuat melanjutkan hidup meski sebatang kara. Banyak tetangga yang begitu baik, selalu menguatkanku dan menemani kesendirian ini. Kampung kembali tenang, tak ada lagi teror dan gangguan dari Bang Asnan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.